Ini sebenarnya aku gak suka. Sampai aku harus mengunci pintu karena kamu mau pergi meninggalkan aku. Jangan buka pintu itu dulu. Aku tahu kamu lagi pegang koper. Aku juga tahu kamu mau kemana. Kamu mau pergi ke rumah orang tua kamu. Kamu mau meninggalkan aku sendirian di sini. Benar. Mau pergi ke rumah orang tua kamu kan? Hei, aku nanya ke kamu baik-baik. Jawab yang aku tanya. Iya, aku dengar semuanya dari ruang tamu tadi. Waktu kamu tadi teleponan sama orang rumah kamu. Jangan lihat aku kayak gitu. Jangan pernah kamu ngelihat aku kayak gitu. Aku gak peduli suara orang di luar rumah kita. Kamu mau teriak, kamu mau lari, gak akan pernah bisa berhasil. Aku gak marah. Aku cuma gak bisa biarin kamu pergi malam ini. Aku benar-benar gak bisa biarin kamu pergi malam ini dari sini. Iya. Aku udah kunci semua pintu dari rumah ini. Aku yang kunci semua pintunya. Tenang. Aku gak bakal nyakitin kamu. Aku benar-benar gak bakal nyakitin kamu. Aku cuma mau kamu tinggal sebentar. Boleh ya? Please. Jangan pergi dulu. Jangan pergi ninggalin aku. Jangan pernah ninggalin aku dalam keadaan seperti ini. Aku cuma minta ini. Sekarang kamu duduk. Duduk, aku bilang. Dan ngobrol sama aku. Sini. Duduk baik-baik di sofa ini. Empuk kan? Aku janji gak akan bentak kamu. Apalagi sampai aku nyakitin kamu. Barang sehelai rambut pun gak akan tega aku ngambil dari kamu. Apalagi aku menyakiti kamu. Gak usah peduliin suara anak-anak bangsat di luar sana. Apa aku perlu sekalian kasih pelajaran anak-anak yang berisik itu di luar? Baik sayang, aku nurut apa yang kamu bilang. Kamu tahu nggak apa yang pertama kali aku pikirin waktu aku lihat koper itu? Iya, kamu udah bisa tebak kira-kira apa reaksi aku? Aku ngerasa hampir kehilangan kamu. Aku hampir ngerasa kamu bakalan ninggalin aku selamanya. Dan jujur aja, ini bikin perut aku langsung mual. Karena aku tahu kalau kamu keluar dari pintu itu, kalau kamu keluar dari rumah aku ini,
kamu gak bakal pulang ke rumah orang tua kamu. Dan biasanya kalau kamu udah sampai sana, kamu kurang jelas apa yang aku ngomongin. Karena kalau aku tahu kamu keluar dari pintu rumah ini, pergi ninggalin rumah aku ini, kamu bakal pulang ke rumah orang tua kamu. Dan biasanya kamu kalau udah sampai sana bakal matiin handphone. Kamu akan bersekongkol dengan orang-orang rumah kamu. Dan kamu akan bilang semua seisi rumah kamu kalau kamu gak ada di rumah. Kamu bakal menjauh dari aku beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, atau kamu berusaha hilang selamanya dari aku. Gak boleh. Gak boleh sayang. Gak boleh. Bener-bener gak boleh. Dan rumah ini bakal sepi banget kalau gak ada kamu sayang. Bakal sepi banget. Fokus sayang, fokus. Lihat aku sebentar. Aku tahu kita lagi ribut besar, lagi marahan. Aku tahu kadang aku keras kepala. Dan aku juga tahu kamu capek. Kamu capek dengan kerjaan kamu di luaran sana. Tapi kamu gak boleh capek sama aku. Kamu gak boleh gak peduli sama aku. Kamu dengerin gak apa yang aku ngomong sayang? Sayang, kamu dengerin kan apa yang aku omongin? Tapi pergi. Apa sih itu di luar sana berisiknya? Aku benci anak-anak kecil itu. Enggak. Maafin aku sayang. Aku out of the control. Bukan satu-satunya pilihan kalau kamu pergi sayang. Please, kamu harus sadar kamu gak boleh ninggalin aku. Makanya aku tahan kamu sebentar, ya. Kalau mau jujur, aku emang nyekap kamu. Tapi cuma sebentar. Sampai kamu dengerin aku. Sampai kamu dengerin penjelasan aku. Sampai kamu memaafkan aku atas luka-luka yang aku alamin, aku perbuat ke kamu. Ingat gak waktu pertama kita beli rumah ini? Kamu bilang ruang tamunya terlalu kosong. Terus kamu maksa beli sofa gede ini. Sekarang kita duduk di sofa ini. Dan hampir putus gara-gara hal kecil. Hampir aja kamu ninggalin sofa ini selamanya. Lucu banget ya hidup. Kamu masih kesel sama aku? Kamu masih kesel sama aku? Gak apa-apa. Boleh kok. Aku dengerin. Jadi kamu ngerasa aku terlalu ngatur, terlalu protektif. Iya, mungkin kamu ada benarnya. Aku kadang-kadang terlalu posesif ke kamu.
Bukan kadang-kadang, tapi aku sadar. Seringkali aku ngerasa posesif sama kamu. Aku ngebayangin rasa cemburu aku ketika kamu ngobrol sama teman-teman kantor kamu sambil makan siang, ketawa, cekikikan, bahagia banget. Sedang aku di rumah menantikan kamu. Kepikiran terus. Tapi tahu kan alasannya apa sayang? Karena aku takut. Karena aku takut kehilangan kamu sayang. Takut kamu sadar suatu hari kalau aku ini orangnya flying victim. Kalau kamu sadar kalau ternyata yang gila tuh aku. Aku gila. Terus kamu bakal ninggalin aku. Kamu takut. Takut gak sama aku? Pasti kamu takut. Sadar suatu hari kan bahwa kamu pantas dapat orang yang lebih baik dari aku. Hah? Kamu pantas dapat orang yang lebih baik dari aku, suami lebih baik dari aku, cowok lebih baik dari aku, calon yang lebih baik dari aku. Aku gak bisa ngelepasin kamu. Dan kamu pergi ninggalin aku. Kenapa kamu pegang tangan aku sekarang? Mestinya kamu ketakutan. Kamu ketakutan sayang. Oh, kamu cuma gak mau aku sedih. Kamu ini, bahkan waktu aku lagi marah pun kamu masih peduli sama aku. Tapi kenapa sayang? Kenapa kamu pengen ninggalin aku, bawa koper gede ini keluar dari rumah ini? Pikiran aku kalut sayang. Aku gak suka kayak gini. Makanya aku makin gak bisa biarin kamu pergi dari rumah aku ini. Ini rumah kamu juga sayang. Kamu yang minta beli. Kamu yang pilih rumah ini. Aku udah belikan. Dengan seisi-isinya dalam rumah ini. Semua tata letak, tempat tidur, dapur, meja makan. Aku gak ikut campur semua. Kamu. Tangan kamu mulai dingin sayang. Kamu gugup. Kamu takut. Tenang. Aku gak akan mengunci kamu selamanya di rumah ini. Karena aku bilang tadi aku cuma butuh beberapa menit lagi. Iya, beberapa menit untuk bilang sesuatu yang selama ini aku simpan. Sayang, aku sayang banget sama kamu. Bukan sayang yang biasa. Kamu tahu itu kan? Tapi sayang bikin aku takut kehilangan. Aku gak mau kamu ninggalin aku selamanya. Aku gak mau kamu memilih cowok lain dibanding aku. Terus kamu melihat aku dari kejauhan menderita. Terus kamu bersenang-senang dengan cowok itu bersamanya. Aku gak terima, aku gak mau sayang. Makanya waktu kamu bilang pergi tadi bawa koper gede ini, aku mau pulang ke rumah orang tua dulu. Tahu gak rasanya kayak apa? Duniaku goyang sayang. Iya, duniaku goyang. Aku langsung mikir, kalau kamu pergi sekarang, gimana aku? Apa aku akan baik-baik aja tanpa kamu? Atau aku mungkin akan tambah gila? Karena kadang orang yang pergi saat marah, saat ketakutan, butuh waktu lama untuk kembali ke sini lagi. Ya, aku tahu. Atau bahkan nanti kamu gak bakal kembali ke rumah ini. Karena sakingnya takutnya kamu ke aku. Ini gak boleh. Ya,
Ini gak boleh terjadi. Aku gak bisa membayangkan bangun pagi dan saat aku mau tidur gak ada kamu di samping aku, sayang. Aku membayangkannya aja udah ketakutan. Aku gak mau kamu pergi, sayang.